sehat, salam semangat. Hai anak-anak, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Miss Mita dalam Good News. Nah, kali ini Miss Mita akan menceritakan sebuah cerita yang pasti akan mengajarkan kita supaya bisa menjadi anak yang lebih tenang. Jadi, kata bijak hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang lebih tenang. Oke, Miss Mita akan menceritakan sebuah kisah. Jadi, suatu hari ada seorang ayah yang memiliki 3 anak laki-laki. Nah, 3 anak laki-laki ini kembar, jadi mereka lahir bersamaan di hari yang sama. Nah, suatu hari ketiga anak ini ulang tahun. Nah, untuk hadiah ulang tahunnya, sang ayah memberikan jam tangan yang sangat indah. Tapi jam tangan ini hanya ada 1. Jadi, sang ayah sebelum memberikan jam tangan ini, sang ayah membuat sebuah permainan. Ya, jadi jam tangan yang indah itu ayah taruh di sebuah tumpukan jerami yang sangat besar. Nah, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Siapa yang berhasil menemukan jam tangan indah ini, maka jam tangan itu akan menjadi hak miliknya." Nah, lalu dimulailah dari anak yang pertama. Dia mencari di tumpukan jerami dengan cara mengangkat tumpukan-tumpukan jerami itu. Diangkat, ditaruh kembali, diangkat lagi. Tetapi dalam waktu yang lama tidak juga menemukan jam tangan tersebut. Lalu anak yang kedua, dia mencari jerami tersebut dia mencari jam tersebut di tumpukan jerami menggunakan senter. Dia berharap bisa menemukan jerami itu jika ia mencarinya dengan senter, ya. Nah, setelah beberapa lama ternyata tidak menemukan juga. Dan tinggallah anak yang ketiga. Nah, anak yang ketiga ini ternyata dia masuk ke dalam tumpukan jerami. Dan anak itu tidak melakukan awalnya anak itu tidak melakukan apa-apa. Hanya diam di tumpukan jerami. Nah, ternyata anak ini dia berusaha tenang dan mencoba mendengar suara dari detik jarum jam tersebut. Ya, jadi kalau jarum jam itu kan kalau misalnya bergerak mengeluarkan suara ya, tik 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 tik. Nah, itu yang didengarkan oleh anak yang ketiga. Lalu dia dengarkan dan dia mencari sumber suara dari jarum jam tersebut. Dan akhirnya bisa menemukan jam yang sangat indah tersebut. Nah, anak-anak, jadi dari kisah tersebut Miss Mita ingin menyampaikan pesan kepada kalian bahwa ketika kita menemukan suatu masalah, cobalah untuk menjadi lebih tenang, ya. Jangan cepat emosi, juga jangan putus asa, juga jangan jangan gugup, jangan nervous. Nah, ketika kita bisa menjadi lebih tenang, ketika mengerjakan apapun itu, entah soal ulangan, entah saat kita melakukan kompetisi atau lomba seperti lomba udeng kemarin ya, ketika kita bisa tenang, kita bisa mengikatnya dengan lebih tenang, tertata lebih rapi lagi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika kita bisa tenang, apapun masalahnya, apapun persoalannya, ketika kita bisa fokus, maka kita bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ketika pikiran tenang kita bisa berpikir lebih jernih. Nah, begitu juga misalnya di saat kita ada hal yang membuat kita marah atau emosi atau melukai hati kita, ketika kita bisa tenang, ya semuanya pasti bisa terselesaikan dengan baik. Oke? Nah,
Jadi, mulai dari sekarang, misalnya kalian mengerjakan soal ulangan atau mengikuti kompetisi, entah itu kompetisi menyanyi mungkin, olahraga, atau lomba apapun itu, atau mungkin ada persoalan yang membuat kalian takut, kalian gugup, ya, cobalah belajar menjadi lebih tenang. Calm down. Oke, semuanya pasti bisa terselesaikan dengan baik. Yang penting kita rajin berdoa dan berserah kepada Tuhan. Oke, sekian kata bijak dari Miss Mita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh anakmu mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah memberikan kami lagi hari yang indah untuk kami lalui, untuk kami lakukan aktivitas kami pada hari ini. Dan Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar bagaimana menjadi anak yang lebih tenang, dan kami ingin supaya kami tidak lagi menjadi anak yang terburu-buru, anak yang mudah takut, dan anak yang mudah emosi. Kami ingin menjadi anak yang lebih tenang menghadapi persoalan atau masalah apapun tersebut, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa yang bisa menyertai kami dalam melalui segala rintangan, melalui segala persoalan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan aktivitas kami pada pagi hari ini hingga sore nanti hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kiranya Engkau jaga pikiran kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami, agar kami bisa menjadi anak yang lebih tenang dan bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian kata bijak dari Miss Mita. Ingat, belajar menjadi lebih tenang. Oke, bye.